Hai guys, para Wing Chun lover yang ada di Indonesia dan para Wing Chun lover yang ada di luar negeri tapi bisa memahami bahasa Indonesia. Ketemu lagi dengan saya dalam Q&A session My Wengsel Wing Chun Journey. Guys, hari ini saya kembali akan menjawab sebuah pertanyaan yang datang dari 4 channel kita. Kita punya channel YouTube namanya Combat Wing Chun. Silahkan subscribe di sana, like dan share. Kemudian kita punya channel Facebook namanya juga sama, Combat Wing Chun. Kemudian kita juga ada channel Instagram namanya CVT Indonesia. Dan yang terakhir kita punya forum diskusi Telegram namanya CVT Diskusi Wing Chun. Kalau mau bergabung, nomornya ada di fanpage Facebook kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini datang dari 4 channel ini, dan pelan demi pelan, perlahan demi perlahan, satu demi satu akan dijawab sesuai dengan keluangan waktu saya ya. Oke, jadi kali ini saya kembali akan menjawab sebuah pertanyaan dari seorang Wing Chun lover. Pertanyaannya sederhana, namun ini merupakan basic konsep dalam Wing Chun. Pertanyaannya adalah, kenapa ketika memukul kepalan itu tidak boleh dikeraskan? Ini yang aneh ya. Jadi Wing Chun itu unik guys. Jadi ketika kita memukul itu kepalan itu justru tidak boleh dikeraskan. Nah, orang sering bingung kenapa gitu kan. Nah, permasalahannya adalah dalam Wing Chun itu kita sistemnya itu menggunakan sistem mekanika tulang guys. Bahasanya aneh ya, sistem mekanika tulang. Jadi maksudnya adalah kita mekanika tulang itu dimaksud adalah kita membentuk sudut-sudut yang pas ketika kita memukul, sehingga pada akhirnya sudut itu menjadi presisi atau menjadi bumper yang presisi ketika badan itu menghantam lawan. Karena ketika seorang praktisi Wing Chun memukul, dia tidak memukul dengan menggunakan tangannya guys. Dia menghantamkan badannya ke kepala lawan, dengan tangan itu digunakan sebagai bumper. Beda konsep ya. Jadi kalau sebagian besar bela diri itu memukul dengan menggunakan tangan, di Wing Chun kita tidak mukul menggunakan tangan, tapi membentuk sudut presisi tangan yang pas sebagai bumper, sehingga ketika kita menabrakkan badan kita ke arah lawan, bumper ini berfungsi secara optimal. Jadi dari konsep memang sudah berbeda. Nah terus kenapa kepalan itu tidak boleh dikeraskan gitu kan? Jadi kita nggak usah bicara teori guys. Jadi pengalaman ini guys, pengalaman ketika kita memukul menggunakan punching pad atau kicking pad yang dipegang itu guys, pengalamannya adalah ketika kita memukul dengan mengeraskan kepalan kita di ujung ketika memukul, karena seringnya kan kerasnya itu di ujung ya, dikeraskan di ujung ketika memukul, maka yang terasa itu adalah seperti ada hambatan di titik finish ketika kita sampai di kicking pad. Jadi istilahnya adalah mukul itu kan seperti sport car ya, atau sprint lari itu. Jadi kan yang kita harapkan adalah semua itu loss gitu kan. Jadi semuanya loss, sehingga pada akhirnya gaya itu benar-benar masuk, dan kita baru berhenti ya setelah tenaga itu selesai sampai finish gitu kan bahasanya. Nah, ketika kita mengeraskan tangan kita di momen sepersekian detik sebelum mengenai target, itu seperti seolah-olah kita memberi beban yang berat kepada pelari sprint di saat jarak tinggal 10 atau 5 meter terakhir guys. Maka yang terjadi adalah speed kita akan melambat, sehingga ketika speed kita melambat maka akselerasi kan turun itu guys. Nah ketika akselerasi turun, maka yang terjadi adalah gaya impactnya itu juga menurun. Dan itu terdengar dan terasa guys. Jadi bagi orang yang megang kicking pad atau punching pad di badan itu, ketika orang memukul dengan mengeraskan kepalan di ujung, itu maka akan terdengar suara yang sangat keras ketika tangan berbenturan dengan kicking pad. Suaranya akan pok seperti itu. Namun yang megang kicking pad itu tidak akan merasakan ada gaya yang masuk ke dalam. Berbeda dengan ketika kita tidak mengeraskan tangan sama sekali, terutama masalah pergelangan dan telapak tangan. Ketika kita memukul hanya loss saja di depan orang yang menggunakan punching pad atau kicking pad, karena kita nguji pukulan seperti itu guys. Jadi tidak diuji melawan angin, tapi benar diujikan
dan dirasakan efeknya seperti apa. Ketika kita memukul mengeloskan tangan, maka yang terjadi adalah suara tangan ketika mengenai kicking pad itu akan sangat lembut sekali. Dia seperti teredam. Suaranya hanya akan seperti cep, seperti itu. Tapi yang terjadi adalah yang merasakan pukulan, yang megang kicking pad itu, yang merasakan pukulan itu seolah-olah gaya itu masuk sekali ke dalam. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika kita mengeraskan pukulan, itu seolah-olah kita sedang menghentikan gaya kita atau menurunkan secara mendadak, kita menurunkan impact dari gaya kita sehingga gaya itu tidak lewat sampai ke lawan, guys. Sehingga gaya itu hanya terpendar di permukaan kicking atau punching pad itu dan tidak menembus oleh lawan. Itu efeknya ya, kenapa kita tidak boleh mengeraskan pukulan. Terus yang kedua, gimana caranya biar, ini kan aneh nih, mukul tapi nggak boleh ngerasin pukulan gitu kan. Gimana caranya biar tidak cedera kan gitu kan pertanyaannya. Karena aneh sekali kan, kita mukul tapi kita nggak boleh mengeraskan pergelangan tangan sampai dengan telapak tangan. Well guys, Wing Chun itu bela diri atau sistem bertarung yang memang benar-benar murni mempelajari struktur mekanika tubuh manusia. Itulah kenapa orang bilang mukul Wing Chun itu tidak seperti ini guys, tapi mukul Wing Chun itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat struktur tulang di sini guys, nih bisa tangan saya seperti ini kan kelihatan nih. Ketika kita bicara tentang lurus guys, ya kita bicara tentang lurus, maka kita akan lihat tulang kita ini akan berada lurus sekali di 3 knuckle terakhir dari pukulan kita. Nah, ketika kita tidak mengeraskan pergelangan tangan, ya, dan kita melatih pukulan Wing Chun dengan bagus, ya, dengan sempurna, sesuai dengan konsep yang benar, kita melatih untuk selalu menempatkan, ya, selalu memposisikan dari tulang pergelangan tangan, dari tulang tangan lengan bawah ini ke pergelangan tangan sampai ke 3 knuckle terakhir itu berada pada posisi yang tegak lurus. Sehingga kalau misalnya ada dua besi seperti ini yang diikat oleh rantai atau double stick gitu kan, double stick yang bisa dimasukkan. Nah, ketika kita memukul dalam Wing Chun, double stick yang dirantai ini dimasukkan lurus seperti ini. Kemudian inilah menjadi satu tongkat dan ini digunakan untuk memukul. Sehingga pada akhirnya ini yang bisa belok-belok seperti ini. Ketika kita terbiasa memukul dengan model lurus seperti ini, maka tanpa harus dikeraskan pun, karena dia posisinya sudah lurus, maka yang terjadi adalah ketika memukul dia tidak akan terjadi cedera karena dia lurus seperti itu. Oke. Nah, ketika kita mengeraskan tangan, justru hasilnya akan berbahaya ketika kita menggunakan konsep Wing Chun. Beda dengan kalau nggak pakai Wing Chun ya guys. Jadi kalau Anda pakai Wing Chun dengan tangan seperti ini, Anda mengeraskan seperti ini, yang kemungkinan terjadi adalah mungkin lurusnya tidak akan sempurna. Sehingga yang terjadi adalah kadang terjadi cedera. Itu kadang yang sering terjadi. Lurusnya tidak sempurna sehingga dia agak membelok seperti ini ketika kena. Maka yang terjadi adalah dia tidak sempurna dan akan menimbulkan cedera. Oke. Atau yang kedua, seperti yang tadi saya bilang, mungkin dia lurus dibuat seperti itu, namun yang terjadi adalah kita sedang menghentikan gayanya tepat di ujung garis finish. Jadi mengeraskan pergelangan tangan dan kepalan tangan ketika kita memukul dalam Wing Chun memberikan dua efek. Yang pertama, kemungkinan cederanya tinggi. Terus kemungkinan yang kedua adalah kita justru menghentikan gayanya berada di ujung. Sehingga mempelajari secara presisi konsep memukul tanpa mengeraskan semua sendi, termasuk pergelangan tangan dan pergelangan tangan dan kepalan tangan, termasuk juga mengeraskan kelingking. Ada yang bilang seperti itu, saya nggak tahu dapat ilmunya dari mana. Itu sangat krusial, sehingga pada akhirnya ketika kita memukul, kita benar-benar memukul dengan struktur yang tegak lurus. Nah, ketika kita melakukan itu tanpa harus mengeraskan kepalan kita, maka yang terjadi sesuai dengan impact yang sudah kita teliti menggunakan punching atau kicking pad, maka yang terjadi adalah gaya itu benar-benar masuk sampai ke dalam. Oke, jadi itu alasan kenapa sebenarnya dalam Wing Chun memukul itu tidak boleh mengeraskan kepalan. Jadi tidak hanya masalah teori ya, namun juga
masalah praktek ya yang sudah diujikan ketika kita mengeraskan pukulan di ujung dan tidak mengeraskan pukulan di ujung. Gaya yang masuk ke dalam badan itu sangat berbeda sekali. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Bila teman-teman memiliki pertanyaan mengenai Wing Chun, tidak usah ragu-ragu, tidak usah khawatir. Teman-teman bisa menanyakan di 4 channel kita. Ada channel YouTube kita Combat Wing Chun, ada channel kita di Facebook, fanpage namanya Combat Wing Chun juga sama. Kita punya Instagram namanya CVT Indonesia, dan kita punya forum diskusi Telegram namanya CVT Diskusi Wing Chun. Teman-teman, kalau mau masuk ke forum Telegram silahkan, ada nomornya di fanpage Facebook kita. Jadi silahkan bertanya apa saja, kami akan mencoba mengulas dan menjawab. Namun mohon maaf, mungkin tidak bisa dalam waktu yang sangat cepat karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kesempatan. Oke, semoga bisa menjadi manfaat. Semoga kita bisa menjadi praktisi Wing Chun yang cerdas, yang tidak hanya menurut saja ketika diberikan sebuah pemahaman, namun kita selalu melakukan cek dan recheck. Sifu itu nggak selalu benar, karena Sifu juga adalah seorang murid yang sedang belajar. Oke, sampai ketemu lagi di Q&A session My WSL Wing Chun Journey berikutnya. Tetap semangat latihan semuanya. Bye.